Ini merupakan kitab Al-Asbah wa Nadhair. Ini karya Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Nah, di dalam kitab ini berisikan 40 kaidah umum. Bukan kaidah yang 5 itu ya, yang al-umuru bima qasidiyah, yang bukan, tapi 40 kaidah lainnya, yang mana 40 kaidah ini itu menjadi acuan dalam hukum fikih. Di video ini saya akan membahas kaidah yang pertama. Simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hainal Firdaus. Nah, sebagaimana pembukaan tadi, jadi saya di sini akan membahas kaidah yang pertama dari kaidah yang ada 40 itu. Nah, kaidah yang pertama ini berbunyi al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihadi. Jadi kalau diterjemahkan, suatu ijtihad itu tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad yang lain, baik itu dari satu orang maupun dari orang yang berbeda, ya. Nah, itu untuk bunyi kaidah yang pertama. Untuk dasarnya di sini, sebagaimana keterangan di kitab ini, dasarnya adalah ijma' sahabat, ya. Al-aslu fi dzalika ijma'u sahabati radhiyallahu anhum. Yang mana ijma' ini itu dinukil atau gampangannya diriwayatkan oleh Ibnu Sobak, ya, Imam Ibnu Sobak. Jadi Imam Ibnu Sobak ini menceritakan gini, yang menjadi landasannya ya, itu gini. Jadi pada saat itu Khalifah Abu Bakar itu menghukumi suatu permasalahan, ya, banyak permasalahan, ya, yang mana cara Khalifah Abu Bakar atau Sayyidina Abu Bakar ini itu berbeda dengan cara yang dilakukan oleh Sayyidina Umar pada masalah yang sama, tapi kedua beliau ini itu cara menyelesaikannya itu caranya berbeda. Ijtihad atau solusi yang diterapkan oleh Sayyidina Abu Bakar itu lantas tidak bisa dibatalkan dengan ijtihadnya Sayyidina Umar. Berhubung Sayyidina Umar itu menggantikan Sayyidina Abu Bakar, ya, ketika menjabat sebagai khalifah, itu keputusan yang sudah ditetapkan oleh Sayyidina Abu Bakar itu ya seperti itu. Terus tidak bisa direvisi dengan keputusannya Sayyidina Umar, itu enggak. Karena al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihadi, ya, itu ya. Nah, kemudian di sini diterangkan kenapa kok seperti itu? Wa illatuhu annahu laisa al-ijtihadu asani bi aqwa minal awali. Ilatnya atau alasannya itu karena ini untuk umum, ya, nggak hanya untuk contoh Sayyidina Abu Bakar serta Sayyidina Umar tadi saja, tapi ini semua ijtihad. Alasannya kenapa? Alasannya adalah bahwa ijtihad yang kedua itu tidak lebih kuat dari ijtihad yang pertama. Fa innahu yu'addi ila annahu la yastaqiru hukmun wa fi dzalika masyaqqatun sadidatun. Karena manakala ijtihad yang kedua itu misalkan ya merevisi ijtihad yang pertama, itu akan menyebabkan ketidakkonsistensinya hukum, tidak konsisten hukum tersebut, ya. Dan itu akan menimbulkan masyaqqah atau kesulitan yang sangat pada umat, ya. Oleh karena itu tidak bisa dibatalkan, ya. Tapi tentu nantinya itu ada yang namanya pengecualian. Itu semuanya itu pasti, ya, ada yang namanya pengecualian kalau masalah hukum. Nah, di sini untuk contohnya yang selain contoh khalifah tadi, di sini untuk contohnya kalian bisa cek di kitab di sini, ya. Wa min furu'id dzalika law taghayyara ijtihaduhu fil qiblati amila bisani wala qada'a hatta law shalla arba'a raka'atin li arba'i jihadin fala qada'a. Nah, misalkan ya ada seseorang yang melaksanakan sholat, ya, di rakaat pertama dia itu berijtihad bahwa arah kiblat itu mantap di sebelah sana misalkan, ya. Nah, dia mantap. Kemudian di rakaat kedua ternyata itu dia bimbang. Kemudian dia merubah posisi kiblat, dia mantapnya itu enggak di sana lagi, tapi di sebelah sana misalkan, ya. Akhirnya dia sholat yang rakaat kedua itu kiblatnya tidak di sana, tapi ke sana. Nah, kemudian di rakaat yang ketiga pun demikian, berbeda di arah yang berbeda. Misalkan tadi kan dari sana, kemudian rakaat kedua sana, kemudian dia berijtihad lagi di rakaat yang ketiga bahwa arah kiblatnya itu yang benar itu sebelah sana misalkan, ya.
Kemudian dia sholat yang rakaat ketiga menghadap ke sana. Nah, kemudian yang rakaat keempat itu dia beristihad lagi bahwa arah kiblat itu bukan sana, bukan sana, bukan sana, tapi di sana misalkan ya. Maka bagaimana? Fala kodoa, maka dia tidak perlu untuk mengkodok sholatnya tadi, karena ya itu tadi al istihadu la yuqadu bil istihadi. Istihad dia yang menetapkan bahwa arah kiblat itu di sana, ya karena mungkin dia di tengah hutan, gelap, malam-malam, sholat isya ya karena ini 4 rakaat, tidak tahu arah kiblat itu di mana. Dia beristihad mantap ketika rakaat pertama arah kiblat itu di sana. Ya seperti itu. Kemudian rakaat yang kedua dia beristihad arah kiblat di sana. Itu tidak bisa membatalkan istihad dia yang pertama tadi di rakaat yang pertama. Ya, intinya itu dia tidak perlu mengkodok sholatnya itu tadi. Ya. Nah, jadi itu untuk contohnya yang seperti itu. Terus untuk contoh yang lebih gampang lagi itu seperti ini. Imam Syafi'i ya, Imam Syafi'i itu kita tahu bahwa beliau itu terkenal dengan qaul qadim dengan qaul jadid, ya kan? Qaul qadim itu adalah ijtihad beliau yang ketika itu beliau masih berada di wilayah gampangnya Yasrib ya atau Madinah ya. Nah, kemudian untuk qaul jadid itu adalah ijtihad beliau ketika beliau berada di Mesir, ya kan? Nah, ijtihad beliau yang baru yang qaul jadid ini tidak bisa menggantikan ijtihad beliau yang qadim ya. Nah, ijtihad antara qaul qadim dengan qaul jadid ini tetap berlaku ya, tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad yang baru tadi. Nah, jadi itu untuk contoh gampangannya seperti itu ya. Terus ini masalah pengecualian ya, contoh-contoh dari pengecualian kaidah al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihadi. Contoh gampangannya itu seperti ini. Misalkan pada suatu negara ada seorang pemimpin atau presiden, ya misalkan presiden sebelumnya itu menetapkan misalkan tanah di daerah ini itu milik hak khusus, misalkan dikelola oleh swasta atau dikelola oleh pokok intinya bukan dikelola oleh negara ya kan. Nah, kemudian pergantian presiden atau pergantian pemimpin. Pemimpin yang baru ini menetapkan bahwa tanah tersebut itu sudah bukan lagi milik swasta, tapi hak milik negara. Ya, jadi siapapun tidak boleh membangun bangunan di situ. Tanah tersebut tidak boleh digunakan untuk kegiatan apapun. Pokok ini milik negara, tidak boleh diulik-ulik. Gampangnya seperti itu. Nah, maka ketika seperti itu, maka tidak berlaku kaidah al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihadi ya. Kaidah tersebut batal. Atau contoh lainnya itu begini. Contoh ini ada di kitab ya. Jadi kalian perhatikan ini. Yang asal satu itu. Contoh yang ketiga, idza qawama al-muqawwimuna ya. Summa attala'a ala sifatin ziyadatun aw naqsun batala taqwimul awali. Jadi misalkan ketika ada seseorang itu menetapkan harga benda ini tuh segini, ya. Kemudian ternyata dari penetapan harga tersebut itu ketahuan bahwa harganya itu ternyata lebih tinggi dari harga aslinya ataupun lebih rendah dari harga aslinya. Maka penetapan orang tadi yang harganya sekian itu batal, ya. Nah, lakin hada syabuha yasbuhu atau yusbihu ini ya. Lakin hada yusbihu atau yasbuhu itu ya. Nah, bentuk ijtihadi binasi la bil ijtihadi. Nas yang dimaksud di sini itu harga aslinya. Misalkan dari perusahaan sana, pabriknya itu menetapkan harganya itu 5.000, ya kan? Nah, ternyata orang ini tuh memberikan harga ini itu misalkan itu 9.000. Itu kan gila kan? Nah, ketahuan orang ini tadi itu ketahuan ternyata harganya itu melonjak sedemikian banyaknya. Maka orang tadi yang memberikan harga 9.000 itu ketetapannya itu batal ya. Jadi sekian untuk pembahasan kaidah yang pertama ini. Dan insya Allah di video selanjutnya kita akan membahas kaidah yang kedua. Yang mana kaidah kedua ini bunyinya idza ijtama'a al halalu wal haramu guliba al haram. Manakala
sesuatu yang halal serta haram itu berkumpul menjadi satu, maka dimenangkan yang haram. Nah, kalian penasaran bagaimana penjelasannya? Silahkan ikuti terus penjelasan video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.